Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 menerima presentasi aplikasi spesial algoritma dan pemrograman dasar. Pertama kita kenalan dulu. Nama saya Muhammad Gipar Rahman. Nama saya Muhammad Fawaz Ataya. Nama saya Muhammad Farel Firdaus. Dan berikutnya adalah dokumentasi. Di sini ada poin A, metode searching. Metode searching atau pencarian adalah teknik yang digunakan untuk menemukan data atau informasi tertentu dalam suatu struktur data atau basis data. Metode searching yang biasa dipakai sequential search, binary search, interpolation search. 1. Sequential search adalah suatu teknik pencarian data dalam array satu dimensi yang akan menelusuri semua elemen-elemen array dari awal sampai akhir, di mana data-data tidak perlu diurutkan terlebih dahulu. Yang kedua, tetapi jika sampai akhir elemen data tidak ditemukan, maka pencarian akan selesai juga. Kemungkinan terbaik adalah jika data yang dicari terletak di indeks array terdepan sehingga waktu yang dibutuhkan untuk pencarian data lebih cepat. Kemungkinan terburuk adalah sebaliknya, yaitu jika data yang dicari terletak di indeks array terakhir sehingga waktu yang dibutuhkan untuk pencarian data akan sangat lama. Kelebihan dan kekurangan sequential search. Kelebihannya adalah lebih sederhana algoritma pencariannya. Yang kedua, untuk data yang sedikit, sequential search dapat diandalkan untuk kecepatan. Kekurangan tidak disarankan untuk data karena banyak memakan waktu yang cukup lama. Konsep yang digunakan dalam metode ini adalah membandingkan data-data yang ada dalam kumpulan tersebut, mulai dari elemen pertama sampai elemen ditemukan atau sampai elemen terakhir. 2. Binary search. Binary search adalah metode pencarian yang efisien untuk mencari data dalam array yang sudah terurut, ascending atau descending. Metode ini bekerja dengan cara membagi array menjadi dua bagian secara berulang dan membandingkan elemen tengah dengan data yang dicari. Cara bekerja binary search adalah: 1. Array harus terurut. Binary search hanya bisa digunakan pada array yang sudah terurut. 2. Bagi array. Ada dua cara, yaitu cari elemen tengah array. Kedua, bandingkan elemen tengah dengan data yang dicari. Yang ketiga ada perbandingan. Perbandingan ada 3 di sini. Yang pertama, jika elemen tengah sama dengan data yang dicari, pencarian selesai. Yang kedua, jika elemen tengah lebih kecil, cari di bagian kanan array. Yang ketiga, jika elemen tengah lebih besar, cari di bagian kiri array. 4. Udah ulangi. Proses ini diulang hingga data ditemukan atau array habis. Kelebihan dan kekurangan binary search. Kelebihan lebih efisien untuk cari data. Kekurangan memerlukan daftar terurut dan lebih kompleks. Yang ketiga ada interpolation search. Apa itu interpolation search? Interpolation search adalah metode pencarian yang lebih cerdas daripada binary search. Metode ini digunakan untuk mencari data dalam array sudah terurut, ascending atau descending, dengan cara memperkirakan posisi data yang dicari berdasarkan nilai data di ujung array. Cara kerjanya adalah: 1. Array harus terurut sama seperti binary search. Array harus terurut. Yang kedua, estimasi posisi. Interpolation search menggunakan rumus matematis untuk memperkirakan posisi data yang dicari. Yang kedua, ini adalah rumus estimasi, di mana low index awal array. Yang kedua, ada high index akhir array. Yang ketiga ada target data yang dicari. 3. Perbandingan. Jika array pos target data ditemukan, jika array terkurung pos lebih kurang dari target, cari di bagian kanan array. Jika r terkurung pos lebih dari target, cari di bagian kiri array. 4. Ulangi. Proses ini diulang hingga data ditemukan atau sampai array habis. Kelebihan dan kekurangan interpolation search. Kelebihan lebih cepat daripada binary search. Kekurangan memerlukan daftar yang terurut dan distribusi data yang merata. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode bagian B, yaitu metode sorting. Metode sorting adalah proses untuk mengurutkan data dalam suatu array atau struktur data lainnya, baik secara ascending dari kecil ke besar maupun secara descending dari besar ke kecil.
Tujuannya adalah untuk memudahkan pencarian, pengurutan, atau analisis data. Metode sorting yang biasa digunakan adalah bubble sort, selection sort, dan insertion search. 1. Bubble sort adalah metode sorting yang membandingkan dua elemen bersebelahan dan menentukan posisinya jika urutannya sama. Proses ini diulang dari awal hingga akhir array sampai tidak ada lagi pertukaran yang diperlukan. Elemen terbesar akan naik seperti gelembung ke posisi akhirnya di setiap iterasi. Untuk pengurutan bubble sort ini ada ascending dari kecil ke besar dan descending dari besar ke kecil. Kelebihan dan kekurangan bubble sort. Kelebihan, mudah dipahami dan diimplementasikan. Kekurangan, tidak efisien untuk data dalam jumlah besar, kompleksitas waktu. 2. Selection sort adalah metode sorting yang mencari elemen terkecil atau terbesar dari sisa array yang belum diurutkan, lalu menempatkannya di posisi yang benar. Proses ini diulang sampai seluruh array terurut. Kelebihan dan kekurangan selection sort. Kelebihan, mudah dipahami. Kekurangan, tidak efisien untuk data dalam jumlah besar. 2. Insertion sort adalah metode sorting yang mengambil satu elemen dari input dan memasukkan ke posisi yang benar di array yang sudah diurutkan. Proses ini diulang sampai semua elemen dari input dimasukkan ke array yang terurut. Kelebihan dan kekurangan insertion sort. Kelebihan, efisien untuk data sebagian sudah terurut atau data berukuran kecil. Kekurangan, tidak efisien untuk data dalam jumlah besar. Berikutnya saya akan jelaskan contoh kasus atau penjelasan fungsi sequential. Di sini penjelasannya, fungsi sequential menerima 3 parameter array, ukuran array, dan data yang dicari atau targetnya. Menggunakan perulangan atau for untuk memeriksa setiap elemen array. Jika elemen array sama dengan target, dikembalikan indeks elemen tersebut. Jika tidak ditemukan, dikembalikan dikurangi 1. Prosedur display search result menerima 2 parameter, indeks hasil pencarian dan data yang dicari target. Menerima seleksi kondisi if else untuk menampilkan pesan sesuai hasil pencarian. Yang 3. Fungsi main mendefinisikan array dan data yang dicari. Menggunakan array menggunakan ulangan. Mengambil fungsi sequential search cari data, lalu mengambil prosedur display search result untuk menunjukkan hasil pencarian. Untuk outputnya sekalian lihat di sini arahnya ada 7, ada 64, 34, 25, 12, 22, 11, dan 90. Dan misalkan kita mencari data 22 dan ditemukan pada indeks keempat. Dan sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.